semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika 4, Stambu 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial elementer yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Lisa Dwi Afri MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Kurnianingsi dengan NIM 0305192060. Dan dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial eksak. Di mana poin-poinnya yaitu yang pertama, definisi dari persamaan diferensial eksak, yang kedua, uji kepastian persamaan diferensial eksak, yang ketiga, contoh soal persamaan diferensial eksak, dan yang keempat, solusi persamaan diferensial eksak. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dari persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial eksak adalah salah satu ilmu matematika yang banyak digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisis. Masalah-masalah fisis tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial jika model matematika berbentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial eksak sendiri adalah suatu persamaan diferensial yang memiliki bentuk m dx ditambah n dy sama dengan 0 adalah suatu persamaan diferensial eksak jika ada fungsi g x, y. Di sini fungsinya adalah g yang isinya bervariabel x dan bervariabel y, di mana turunan dari g itu sama dengan m dx ditambah n dy. Dan dapat kita lihat di sini bahwa yang dikalikan dengan dx kita simbolkan sebagai m, dan yang dikalikan dengan dy kita simbolkan dengan n. Kemudian dia dikatakan persamaan diferensial eksak kalau ada turunan dari g sama dengan m x ditambah n dy. Yang kedua, uji kepastian dari persamaan diferensial eksak. Untuk cara ujinya langsung saja, yaitu cara mengujinya apakah dia persamaan diferensial eksak atau bukan adalah jika dia persamaan diferensial eksak, maka dia memiliki do m per do y sama dengan do n per do x. Dan dapat kita lihat di sini, fungsi m tadi kan dikalikan dengan dx, tapi diturunkannya malah terhadap y. Dan fungsi n dikalikan dengan y, tapi diturunkannya malah terhadap x. Dan dapat kita lihat di sini simbolnya memakai do bukan d. Maka di sini adalah turunan parsial. Intinya, fungsi yang tadi dikalikan dengan dx itu diturunkan parsial terhadap y. Dan fungsi yang tadi dikalikan dengan dy itu malah diturunkan parsial terhadap x. Dan kalau hasil keduanya sama, maka dia disebut persamaan diferensial eksak. Yang ketiga, contoh soal persamaan diferensial eksak. Langsung saja kita masuk ke soal, yaitu tentukan apakah persamaan diferensial 2xy dx tambah 1 plus x kuadrat dy sama dengan 0 adalah persamaan diferensial eksak. Cara menentukannya ialah kita tentukan dulu m dan n-nya tadi. M itu adalah fungsi yang dikalikan dengan dx. N adalah fungsi yang dikalikan dengan dy. Dan kita lihat di sini m-nya adalah 2xy dan n-nya adalah 1 plus x kuadrat. Dan langkah selanjutnya adalah yang m kita turunkan parsial terhadap y, dan yang n kita turunkan parsial terhadap x. Yang pertama kita cari dulu m diturunkan parsial terhadap y, yaitu do m per do y. Dan di sini tadi m-nya adalah 2xy. Kita turunkan parsial terhadap y, berarti kita anggap yang variabel hanyalah y.
dan X-nya itu adalah konstanta, sehingga 2X-Y diturunkan parsial terhadap Y, hasilnya adalah 2X, karena variabelnya hanyalah Y, jadi Y-nya itu hilang. Kemudian yang N, yaitu 1 plus X kuadrat. Karena dikalikan dengan dy, maka N ini akan kita turunkan parsial terhadap X, yaitu do N per do X. 1 diturunkan terhadap X, kan 0 ya. Kemudian X kuadrat diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 2X. Dan dapat kita lihat di sini bahwa do M per do Y hasilnya sama dengan do N per do X. Hasilnya sama-sama 2X. Karena hasilnya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan diferensial di atas adalah persamaan diferensial eksak. Gampang bukan? Yang penting ingat cara menurunkan parsial, di mana kalau diturunkan parsial terhadap Y, berarti yang dianggap sebagai variabel hanyalah yang Y. Kemudian kalau yang diturunkan parsial terhadap X, berarti yang dianggap sebagai variabel hanyalah yang X. Yang keempat, solusi persamaan diferensial eksak. Nah, solusi dari persamaan diferensial eksak, M dx ditambah N dy sama dengan 0, itu adalah suatu fungsi G sama dengan C, di mana do G per do X sama dengan M, dan do G per do Y sama dengan N. Maksudnya begini, solusinya itu adalah G, di mana G kalau diturunkan parsial terhadap X, hasilnya yang M, dan dapat dilihat di atas bahwa M dikalikan do X. Dan G kalau diturunkan parsial terhadap Y, hasilnya adalah yang N, dan dapat dilihat bahwa N dikalikan dengan do Y. Jangan ketukar ya dengan yang tadi, karena beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, kalau yang ini, do G per do X sama dengan M, dan do G per do Y sama dengan N. Dan di sini jangan lihat rumus ya, tetapi kalian pahami bahwa hasilnya atau solusi diturunkan parsial terhadap X, hasilnya M, dan diturunkan parsial terhadap Y, hasilnya yang N. Dan semua itu dapat kita lihat dari persamaannya ya. Nah, karena solusinya seperti itu, maka langkah untuk mencari solusinya adalah kita gunakan cara 1. Dan dapat kita lihat do G per do X sama dengan M, maka di sini G dapat kita peroleh dengan cara kita mengintegralkan M. Tetapi di sini integralnya parsial. Integral parsialnya itu maksudnya adalah kita anggap variabel selain X sebagai suatu konstanta. Dan kemudian tadi kita punya do G per do Y sama dengan N. Ini berarti kalau kita mau mencari G, maka kita bisa mengintegralkan N terhadap Y, sehingga dapat kita lihat di sini. Tadi kan kita sudah punya G, yaitu integral dari M, sehingga tinggal kita substitusikan bahwa G itu integral dari M. Intinya adalah tadi pertama kita integralkan M terhadap X. Setelah itu hasil integralnya kita turunkan parsial terhadap Y, yang mana hasilnya sama dengan N. Setelah itu tinggal disubstitusikan, sehingga ketemulah solusinya, G, X, Y sama dengan C. Dan yang perlu diingat di sini, bahwa tadi yang pertama M itu diintegralkannya terhadap X. Kenapa? Karena tadi persamaan diferensial eksaknya adalah M, X, Y dx ditambah N dy sama dengan 0, M dx gitu ya. Jadi yang G-nya dapat kita peroleh dari M diintegralkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Y sama dengan N. Dan cara pertama kalau kita mulainya dari M, dan cara kedua kalau kita mulainya dari N, itu kita integralkan N terhadap dy. Nah, setelah itu kita turunkan hasilnya terhadap X dan hasilnya sama dengan M. Setelah itu tinggal disubstitusikan. Jadi ada dua cara,
Mau pakai yang integralnya terhadap X boleh dan terhadap Y boleh. Tinggal ambil yang lebih mudah aja menurut kalian. Nah, kita masuk lagi kepada contoh soal, di mana soalnya yaitu tentukan solusi persamaan diferensial 2xy dx ditambah 1 plus x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, contoh ini persamaan diferensialnya itu sama dengan contoh soal sebelumnya, di mana sudah dibuktikan bahwa dia y-nya adalah persamaan diferensial eksak, di mana m-nya adalah 2xy dan n-nya adalah 1 plus x kuadrat. Ingat bahwa m yang dikalikan dengan x dan n yang dikalikan dengan y, jadi tadi m-nya 2xy dan n-nya 1 plus x kuadrat. Dan kita akan mencari solusinya menggunakan cara satu. Kita menggunakan cara satu dulu, dan cara satu itu adalah yang kita integralkan yang m dulu terhadap x gitu. Atau yang ini kita integralkan. Kita misalkan dulu solusinya adalah g, x, y sama dengan c. Maka kita cari g-nya adalah integral dari m terhadap x, yaitu integral yang kita dapat. Lihat integral m-nya, m dapatnya dari persamaan diferensialnya. Integral dari 2xy dx, di mana karena ini integralnya yaitu secara parsial. Integral parsialnya beda dengan rumus integral parsial. Maksud integral parsial di sini adalah x-nya kita anggap sebagai variabel dan selain x kita anggap konstan, yaitu y-nya kita anggap konstan. 2xy diintegralkan terhadap x. Nah, x-nya kan pangkat 1, berubah jadi pangkat 2. Oleh karena itu, integralnya adalah x kuadrat y ditambah hy. Kenapa hy? Karena setelah integral terhadap x itu nanti muncul konstanta. Nah, karena y itu dianggap konstanta, maka kita anggap saja konstantanya adalah fungsi terhadap y atau hy. Dan setelah m kita integralkan terhadap x, langkah berikutnya adalah hasil. Ini kita turunkan terhadap y, yaitu kita turunkan x kuadrat y ditambah hy, kita turunkan parsial terhadap y. Itu kita sama dengankan dengan n, yang mana n-nya adalah 1 plus x kuadrat. X kuadrat y diturunkan terhadap y. Nah, y-nya kan pangkat 1, berarti hilang ya. Hasilnya tinggal x kuadrat. Kemudian, hy diturunkan terhadap y, hasilnya adalah h aksen y. Sehingga menjadi x kuadrat plus h aksen y sama dengan 1 plus x kuadrat. Di ruas kiri maupun ruas kanan ada x kuadrat, nanti menjadi hilang. Nah, x kuadratnya sehingga h aksen y sama dengan 1. Setelah itu kita cari hy dengan cara mengintegralkan 1 terhadap y. Kenapa terhadap y? Karena tadi fungsinya terhadap y, yaitu hy adalah integral 1 dy. 1 diintegralkan terhadap y, hasilnya adalah y plus konstanta, yaitu plus c1. Nah, kita sudah menemukan hy. Langkah berikutnya adalah, tadi kan kita punya g-nya adalah x kuadrat y ditambah hy. Dan sudah menemukan hy, tinggal kita substitusikan hasil hy. Nah, sudah diperoleh yaitu pada langkah ketiga. Tadi g, x, y sama dengan c. Gx-nya sama dengan x kuadrat y ditambah hy sama dengan c. Sama dengan x kuadrat y ditambah y ditambah c1 sama dengan c. Di sini hy-nya adalah sama dengan y ditambah c1 sama dengan c. Nah, berarti di sini x kuadrat ditambah y sama dengan c. C besar dikurangi c1, di sini kan konstanta dikurangi konstanta hasilnya bukan 0, tapi hasilnya juga merupakan konstanta
Sehingga ketemulah X kuadrat Y ditambah Y sama dengan C2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa solusi dari persamaan diferensial di atas adalah X kuadrat Y ditambah Y sama dengan C2. Nah, C2 adalah suatu konstanta dan itulah menggunakan cara 1. Dan untuk cara 2-nya yaitu nanti menggunakan cara 1 maupun cara 2 hasilnya harus sama. Kalau beda berarti ada kesalahan selama kalian menghitungnya. Dan di sini kalau cara 2 kita integralkan N terhadap Y, yaitu yang ini langsung kita integralkan. Gx-nya adalah integral N terhadap dy. Integral 1 plus X kuadrat terhadap dy, 1 diintegralkan menjadi Y, dan X kuadrat diintegralkan menjadi X kuadrat Y, karena X kuadrat kita anggap sebagai konstanta, plus Hx. Nah, karena di sini integralnya terhadap Y, maka nanti muncullah plus Hx. Kalau tadi kan diintegralkan terhadap X-nya munculnya HY. Di sini karena diintegralkannya terhadap Y munculnya plus HX. Selanjutnya kita turunkan hasil nomor 1 terhadap X. Karena tadi integralnya terhadap Y. Sekarang turunannya terhadap X. Nanti kita sama dengankan terhadap M. Lalu kita turunkan do Y plus X kuadrat Y ditambah HX plus per do X sama dengan M. Nah, M-nya adalah 2XY. Nah, Y kita turunkan terhadap X. Y ini kan konstanta dan diturunkan terhadap X tentunya 0. Kemudian X kuadrat Y diturunkan terhadap X, Y-nya dianggap sebagai konstan. X kuadrat diturunkan menjadi 2X karena ada Y. Tinggal kalikan dengan Y. Jadi hasilnya 2XY ditambah HX diturunkan terhadap X. Hasilnya menjadi H aksen. Sehingga menjadi 2XY ditambah H aksen X sama dengan 2XY. Nah, di ruas kanan dan kiri sama-sama ada 2XY. Berarti nanti habis. Sehingga di ruas kanan nanti tinggal ada 0. Sehingga H aksen X sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari HX dengan cara mengintegralkan 0 terhadap X. Dan hasilnya adalah suatu konstanta, yaitu kita tulis sebagai C1. Nah, karena tadi Gx-nya adalah Y ditambah X kuadrat Y ditambah HX, karena sudah menemukan HX, tinggal kita substitusikan. Kita substitusikan ini, lalu kita substitusikan tadi HX sama dengan C1, sehingga nanti hasilnya Y ditambah X kuadrat Y sama dengan C besar dikurang C1, yaitu konstanta dikurangi konstanta, yaitu hasilnya tetap konstanta. Jadi, solusi dari persamaan diferensialnya adalah Y ditambah X 2Y sama dengan C2. Bisa kalian bandingkan hasil pada contoh 1 sama dengan contoh 2, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya mengenai persamaan diferensial eksak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.